Detikers, kalau Wuling punya mobil listrik harganya 200 jutaan, kali ini kita akan nge-review, kita akan lihat langsung ada mobil listrik yang harganya 70 jutaan. Kalau kalian penasaran, simak terus videonya sampai habis. Yes, ini dia mobil listriknya. Kemarin kita udah pernah nulis di bulan Juni tahun 2022 kemarin, dan ini adalah KEV CBU, mobil listrik yang dibawa sama PT Kurnia EV CBU Internasional. Dan harganya benar 70 juta teman-teman. Ini mobilnya, tapi nanti yang dijual ke masyarakat itu bukan yang ini, karena ini adalah prototipe atau mobil contohnya. Ada beberapa yang dikurangin, tapi ada beberapa juga yang ditambahkan. Sekarang kita intip dulu mobil contohnya kayak apa. Dari desain dulu teman-teman. Di depan sini, kelihatan banget kalau mobil listrik ini desainnya ngejar ala-ala SUV tangguh gitu teman-teman. Agak mirip-mirip kayak Range Rover. Di depan sini grillnya cakep ya, walaupun ini tertutup nih, jadi grillnya grill kosong gitu. Hanya ada ornamen kayak gini. Oke lah. Secara dimensi, mobil ini tergolong compact teman-teman, bahkan kecil banget. Kita udah pernah ngelihat langsung Toyota punya Coms, mobil listriknya, atau yang di EV Mobility Project itu, dan dimensinya agak mirip-mirip dengan itu. Atau kalau kalian pernah lihat Bajaj QT, bentuknya agak mirip gini tapi versi listriknya. Dari depan kayak gini desainnya cakep ya. Tapi nanti yang dijual nggak akan ada ininya nih, nggak akan ada roof rack-nya dan juga fog lamp tambahan gitu. Dari samping makin kelihatan ya dimensi compact. Ini mobilnya rasanya nggak lebih dari 2 meter 50 cm atau bahkan ini sekitar mungkin 2 meter kecil lah. Karena kalau gue ukur, panjangnya ini total hanya sekitar 9 kaki gue. Yang ukurannya 4x4. Jadi mobil ini compact banget. Dan rasanya pas ya buat dipakai di perkotaan, dipakai macet-macetan gitu. Terus juga yang menarik dari samping sini, nantinya di versi yang dijual ke masyarakat, dia pakai pelek dan roda yang beda teman-teman. Ini peleknya ring 12, mungil banget, tapi nanti dikasih pelek yang ring 15. Sedangkan dari belakangnya kelihatan ya desainnya itu bener-bener yang tadi gue bilang SUV banget. Bahkan ada ban serepnya di sini. Keren-keren. Dan yang menarik teman-teman, ini dikasih tambahan bumper gitu ya. Jadi kalau kalian nabrak mobil ini kayaknya hati-hati juga nih. Terus secara build quality ini sih masih lumayan perlu banyak ditingkatkan. Tapi ini adalah versi yang prototype lagi-lagi. Jadi kita berharap nanti mungkin yang dijualnya akan lebih baik. Nah, dari belakang sini, di sebelah kanan bodi ini kalian bisa lihat ada port pengecasan nih. Nah, ini colokannya masih kayak colokan AC ya, colokan rumahan gitu. Yuk kita intip dulu bagasinya. Oke, kita buka langsung. Ini dia, kelihatan kabinnya, kalian bisa intip-intip. Tapi untuk bagasinya, ini hanya kecil banget teman-teman ya. Mungkin satu koper kecil nggak masuk sih, tapi mungkin satu tas ransel bisa masuk di sini nih. Ini casannya. Tinggal kalian colokin, lumayan pendek ya kabelnya. Tapi ingat ini adalah prototype. Terus joknya bisa dilipat. Jadi mungkin kalau kalian mau bawa barang yang lebih besar, tinggal langsung masukin ke sini. Oke. Nah, kita masuk ke kabinnya teman-teman. Posisi duduk di belakang sini ternyata ya cukup biasa aja gitu. Maksudnya nggak terlalu sempit juga walaupun dimensinya compact. Dan gue yang punya tinggi 105 cm, ternyata duduknya cukup nyaman di sini teman-teman. Di depan masih ada legroom tersisa 3 jarian, headroom juga masih ada 5 jarian. Tapi di belakang sini yang gua agak kritisi adalah joknya ini tipis banget. Dan rasanya kalau untuk perjalanan jarak jauh kayaknya agak kurang nyaman. Mungkin nanti di versi yang udah dijual massalnya harusnya bisa ditingkatkan. Tapi di belakang sini nggak ada mainan apa-apa ya. Nggak banyak mainan dan juga nggak ada seat beltnya nih. Nah, kita pindah ke depan teman-teman. Posisi penumpang depan ini justru menurut gue agak kurang nyaman. Karena joknya ini punya model yang agak ngebucket gitu. Dan badan gue ternyata kurang bisa tertopang. Mungkin badan gue gede banget ya. Tapi posisinya kayak gini nih teman-teman. Agak canggung. Karena lumayan sempit posisinya. Terus di bagian atas ini nih ada sunroof sebenarnya. Tapi ditutupin pakai aksesoris gini. Ini harusnya kipas sih. Tapi nanti di versi yang dijual masanya
Ini akan berubah jadi solar panel gitu katanya. Jadi akan ada modul solar panel di sini. Menarik sih harusnya. Terus di depan paling kita bisa lihat head unitnya aftermarket pastinya. Di sini ada pengaturan AC dan pengaturan transmisinya di sini. Yuk, sekarang kita jalan-jalannya pakai mobil ini kali ya. Kita cobain dan kita cari tahu gimana rasanya mobil listrik harga 70 juta. Coba seat belt dulu. Nah, ini seat beltnya masih yang model lama ya teman-teman. Gue jadi teringat dulu pernah punya Jimny kayak gini seat beltnya. Udah nyala, kita nyalain AC-nya ya, biar nggak panas. Lumayan berisik nih, karena blowernya di sini ya tadi. Yuk, kita jalan. Release handbrake-nya, masukin ke D. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan gak di mobil? Oke. Nah, ini posisi berkendaranya lumayan rendah teman-teman. Dan yang gua rasakan adalah ini lumayan sempit nih di sini nih. Karena posisi joknya lumayan mepet langsung ke pintu gitu, ke panel. Jadi posisi tangan kanan lumayan awkward. Terus ini posisi setirnya lumayan tinggi. Dan rasanya kayak bawa mobil apa ya, kayak bawa mobil niaga gitu lah, karena posisinya lumayan tinggi setirnya. Tapi asiknya mobil listrik teman-teman, tenaga dan torsinya tuh instan, langsung dapet di sejak nginjek gas atau pedal pertama kali, dan rasanya menyenangkan ya. Remnya dalam banget. Menarik. Nah, kalau kita ngomongin mobil listrik, pasti kita harus ngomongin baterainya ya teman-teman. Mobil ini yang kita tes sekarang adalah versi prototype. Jadi baterainya hanya 10 kWh kurang lebih. Jadi ini benar-benar mobil untuk tes aja. Dan kalau dengan baterai yang segini, jarak tempuhnya pasti terbatas banget. Nggak nyampe 100 kilo katanya. Tapi untuk mobil yang nanti diproduksi massal, untuk mobil yang nanti dijual ke umum, katanya akan menggunakan baterai sekitar 26 kWh dan diklaim jarak tempuhnya bisa 300 km jauhnya. Rasanya jarak tempuh segitu 26 kWh dengan jarak tempuh 300 km harus kita tes sih apakah bener atau enggak. Tapi kami skeptis dan kami benar-benar tertarik sebenarnya, karena kalau pengetesan kami kemarin di Mini Electric aja yang baterainya nggak nyampe 30 kWh, jarak tempuhnya hanya sekitar 180 sampai 190. Tapi ini karena mobilnya kecil, harusnya sih mungkin bisa jaraknya cukup jauh. Tapi 300 kilo bukan angka yang kecil, jadi rasanya menarik banget untuk kita tes. Nah, kalau kita ngomongin yang lainnya, dari mobil ini kerasanya yang tadi kami bilang ya, build quality-nya masih harus ditingkatkan. Khususnya di pengeremannya nih teman-teman. Ini gue ngerem harus dalam banget dan itu bener-bener nggak safety. Tapi semoga nanti di versi yang dijual umumnya udah lebih baik. Dan harus ditingkatkan banyak sih, kayak fitur ABS. Terus juga mungkin seat belt diperbaiki, karena untuk mobil harian pun pastinya kita pengen naik mobil yang aman, yang safety. Ya pastinya itu jadi PR buat Kurnia EV CBU, karena nggak hanya bisa jualan mobil yang ramah lingkungan ya karena mobil listrik, mobilnya menarik, harganya murah, tapi juga harusnya ngebuat mobil yang aman dan tetap nyaman untuk dipakai sehari-hari. Well, kesimpulannya, apakah mobil ini menarik? Jelas dengan harga yang hanya 75 jutaan, mobil listrik ini menarik banget. Kalau benar spesifikasi yang ditawarkan seperti itu, tentu harga 75 juta sangat worth it buat dimiliki untuk mobil seperti ini ya. Karena gua sih nggak masalah pakai mobil yang kayak gini, ukurannya compact gitu ya, dengan semua kekurangannya, rasanya harga segitu sangat-sangat worth it untuk dipakai sehari-hari. Untuk dipakai dari rumah ke kantor yang nggak jauh-jauh gitu ya, yang nggak harus melewati jalan yang gimana-gimana, kontur jalan perkotaan, rasanya mobil ini sangat-sangat layak buat dipakai. Tapi nanti kita harus lihat apakah benar speknya benar kayak gitu. Karena mobil listrik seperti ini sangat dibutuhkan di Jakarta saat ini sih teman-teman. Ukurannya compact, mobil listrik ya, ramah lingkungan segala macam. Nyari parkir gampang, dan juga untuk main di jalan raya yang padat kendaraan pakai mobil yang compact gini
pastinya sangat-sangat memudahkan kita. Nah, itu dia teman-teman ulasan kita soal mobil listrik yang harganya sangat-sangat terjangkau ini. Menurut kami mobil ini benar-benar menarik teman-teman. Apalagi karena ini road legal, bisa dipakai jalan raya, ini bisa jadi opsi paling pas untuk kalian yang setiap hari beraktivitas di perkotaan. Mobil ini dijual sama Kurnia EV CBU dengan harga 70 juta, dan kalau kalian pengen cari tahu lebih banyak soal informasi mobil ini, bisa kalian langsung kontak mereka. Lokasinya di Jakarta Pusat perusahaannya, dan nanti gua akan tulis alamat sama nomor teleponnya di video kali ini. Pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, dan juga tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Sekian ya teman-teman, gue Sumit, stay safe dan bye-bye.